Halo semuanya, halo sobat otomotif. Nah, selamat berjumpa kembali bersama kami Mr. Engineering Channel. Balik lagi di Mr. Engineering oprek-oprek. Kembali lagi ke injeksi ya. Kebetulan ini mumpung ada media dan ada bahan. Dan juga kebetulan ada problem. Ya sebenarnya ini hal-hal biasa, tapi nek dijiarna ya luar biasa. Soalnya apa ya ngentek-ngentekno duwe. Di video kali ini kebetulan saya dapat trouble di Vario 125 old ya. Trouble-nya itu kalau digas itu nek apa piye begok apa begok ya ngok lho Mas, ngok piye ngok bukan ngok kok begok. Jadi kalau dirasakan ya kalau diuntir dipelintir gasnya itu loh dipelintir nyampe RPM atas ya, pokoknya RPM menengah ke atas tuh kayak seakan-akan turun, RPM seakan-akan turun. Nah, itu permainannya di motor ini. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, makanya kadang banyak yang bertanya, Mas, speed saya kayak gini, Mas, MU saya seperti ini, MG saya seperti ini semacamnya. Namanya ini motor injeksi, jadi gak bisa untuk langsung analisa ala ukur-ukur kayak karburator. Kadang yang karburator ilmu analisa ya kadang gak genah pemene menganalisa suara gitu ya. Jadi teman-teman ya harus tahu poin-poin dasar servis injeksi ataupun juga solving problem di motor injeksi. Jadi teman-teman harus tahu itu ya dasar-dasarnya. Nah, seperti apa sih model permasalahan masuk ke pembahasan ini? Saya coba tes dulu ya. Yes, dulu. Saya akan coba motor ini agak begok Mas kalau ditarikan atas. Oh iyalah nih. Oh pelanggaran nih. Sorry lor. Nganu nih selang full pumpnya nggak dipasang ya. Nih, pelanggaran aku. Saya lama ya nggak tutorial injeksi, kebetulan kemarin-kemarinnya perherekan, gedekan, CB, mesin ngacang kabel, mesin ngadeg. Kayak gini enak Mas. Nah, atasnya, nih, saya untir dulu ya. Nah. Jadi seperti itu. Penyakitnya wes kayak gitu. Nah, kira-kira apa saja sih yang harus kira-kira apa sih permasalahan tersebut? Nah, poin-poin dasarnya teman-teman mungkin bisa dicatat yang mungkin belum tahu. Kalau yang sudah tahu ataupun juga para master atau suhu ya mohon koreksinya saja. Jadi poin-poinnya ketika servis injeksi itu ya yang pertama yang harus dilakukan tuh apa saja sih ketika ada solving problem, entah mati ataupun juga berbet ataupun juga tengahnya ngempos, atasnya ngempos, ataupun juga yang lainnya di permasalahan injeksi, ataupun juga RPM bawahnya berbet dan gak bisa lamsam. Jadi mungkin teman-teman ya kadang ya asal reset, kadang motor enak ya Mas, masuk bengkel enak Mas, tapi ketika di reset, di servis malah tambah gak enak. Pernah mengalami seperti itu ya? Nah, jadi alangkah baiknya teman-teman harus tahu poin-poinnya. Untuk yang poin yang pertama, sebelum melakukan apapun ya, kalau emang motornya hidup bisa cek tekanan full pump lebih dahulu. Terus sebenarnya sih bebas cek tekanan full pump, pokoknya ini yang poin-poinnya ada di sini juga. Cek tekanan full pump apakah benar-benar apakah benar-benar normal apa enggak. Dan ingat-ingat ya, setiap motor beda-beda, tekanan full pumpnya beda-beda, mulai dari motor Matic Honda itu beda-beda, terus Vixion juga beda ya, seperti Yamaha. Di Matic Yamaha pun juga beda-beda. Ada tabelnya Mas, banyak di Google ada kayaknya kalau nggak salah. Nah, jadi teman-teman harus tahu itu. Terus jangan lupa ini ya, di sini nih. Bisa pakai yang ada di sini atau cepot di sini ataupun juga yang di bawah sini Mas ya. Yang mana yang enak lah pokoknya lah. Sik kamera nih. Nah, ini dicabut satu. Nah, teman-teman pakai kayak gini ya, ini pressure ataupun tekanan full pump.
Yang satu dimasukkan ke sini, ya mas. Yang satu ke injektor. Jadi hati-hati ya, barangnya plastik KB ya. Setelah itu kalau udah cek tekanan full pumpnya nih ya, sekaligus nih materi-materi buat teman-teman yang masih baru belajar ya di rumah. Nah itu kunci kontak on ya. Sekali lagi. Tuh, ini enggak sampai 40 ya. Besarnya 40. Nah ini tekanan full pumpnya udah mulai melemah kayaknya ini, besar kemana seperti itu. Ini berada di angka 32 tadi ya. Seharusnya kalau normal itu gak ketok ya. Seharusnya ini 40 PSI ataupun juga 3 bar seharusnya ini ya. Ini gak sampai lagi. Kurang, tekanan full pumpnya kurang ini. Besar kemungkinan juga full pump, tapi nggak bisa langsung wah ini full pumpnya langsung diganti mas. Dicoba dulu yang lainnya. Caranya gimana mas? Dirubing dulu mas, pakai kayak gini apa, pakai infus. Nanti caranya dikasih angin, tekanannya sampai 40 ataupun juga 50. Kalau emang normal ya wes berarti emang full pumpnya. Sekaligus nanti bersihkan filter-filternya yang ada di tangkinya. Tapi kalau emang tetap kayak gitu berarti permasalahannya ada di lainnya. Kalau udah cek tekanan full pump, terus setelah itu bisa cek mulai dari tekanan kompresinya ya. Ini kan tadi tekanan full pump, sekarang tekanan kompresi apakah normal apa enggak motor tersebut. Kalau emang dia mati, cek tekanan kompresi dulu. Kalau emang enggak ada berarti besar kemungkinan di area kompresi juga. Kalau kayak gitu ya kadang nih yang sering menipu ya, cok busi ataupun busi. Ingat-ingat cek secara berkala ya businya, dan businya nggak salah-salan, nggak pengen EDW ganti busi abal-abal. Beda mas injeksi mas model-modelnya. Terus cok busi itu sering yang menipu. Dulu video-video saya lo kok burek. Video saya dulu ya pernah saya kesiksa cok busi ya. Didiagnosa juga nggak bisa, dicek secara manual nggak bisa, akhirnya yang lainnya. Ternyata ya bener emang cok businya yang menipu. Kalau udah cek cok busi aman, bersihkan throttle body sampai bersih. Kalau udah beres, jangan lupa mungkin ya kalau teman-teman punya apa jenenge, kalau punya alat diagnostik tool bisa dicek di sini apa saja teman-teman harus pintar membaca data motor ini apakah normal apa enggak. Sebenarnya banyak materinya ya teman-teman, dan juga di artikel juga agak besar banyak juga ya teman-teman, mungkin bisa pelajari di artikel-artikel ataupun membaca-baca, ataupun juga video-video yang lain teman-teman yang upload masalah full injeksi. Nah kalau teman-teman punya kayak gini mungkin menganalisa motor bisa lebih cepat. Sebenarnya sama, kalau pengerjaan sama mas, cuma ini lebih cepat. Untuk cara risetnya lebih gampang. Nah kita coba ya, ini Vario 125 ini tok ya mas, kita coba ya mas ya, karena ini buat tutorial. Misalnya kita coba, kita cek ya ada yang bermasalah apa enggak gitu ya. Sekarang udah zaman canggih mas, gak kayak dulu mas saya belajaran mas, saya masih platina dulu. Vario 75 NC ya. Kita cek menyambungkan. Nah kita lihat apakah ada kerusakan apa enggak mas. Tadi kan membaca tampilan di TC ya. Oh enggak ada mas, tidak ada kode kerusakan, aman. Sejarah kerusakannya ada apa saja tadi? Sensor TPS bermasalah ya kan. Ini berarti sejarahnya yang tadi nih ya, ataupun sekarang bisa besar kemungkinan seperti itu. Kodenya 08 ya. 8 kedipan sebenarnya ini. 801. Ini TPS bermasalah kayaknya. Tapi kita cek dulu ya. Jadi gak bisa langsung mengejudge.
Kita coba membaca data sistem FI nya ya. Kalau udah kita hidupkan ya. Ketika RPM ngempos itu apa saja sih yang berubah? Putaran mesin RPM buka turun tuh, nah turun udah 1600-1700 ya. Temperaturnya normal masih ya, bukan gas 0 karena ini masih stasioner. Injektor masih kategori normal. Nanti perubahannya nanti ketika di gas mas, kalau kayak gini masih normal-normal saja mas. Sensor O2 nya kategori masih normal. Debit BBM nya, pompa BBM nya on, oke, tanda samping off. Kita coba altitude nya ya mas, altitude nya berada di 1000 mas. Oh masih kategori normal. F nya 10.000, 11.000. Nah sekarang coba kita gas ya. Sorry. Kita gas di RPM berapa dia ngempos? Ya ini mas, di RPM atas dia turun lagi. Ini dilihatin ya RPM nya, nanti ketika angka tertinggi pasti anjlok mas. Nah ini udah mulai anjlok, 4.000, 3.000, 2.000. Ini gaspol mas. Coba kita matikan ya. Lagi kita cek. Saya penasaran kalau emang sejarahnya tadi di sensor TPS ya bermasalah ya. Tapi kita lihat dengan posisi ini ya, lupa nyapo gak standar samping mau jadi seperti itu ya. WD2 Honda. Jadi enak mas sekarang mas, lebih canggih mas, alat-alatnya banyak, gak kayak dulu. Semakin canggih motor sekarang akan semakin canggih juga alatnya. Jadi kita harus ngetut nih, otak kita ya harus belajar terus tiap hari mas. Gak ada salahnya untuk belajar, gak mandang tua muda ya harus belajar. Jadi saya belajar tiap hari mas. Belajarnya gimana ya, ada masalah saya suka. Jadi seperti itu. Bentar. Nah coba kita gas. Buatan ini kita pun dipasang bu nih. Kita gas coba. Kalau emang bener TPS nya, nah ini bisa dilihat ya, bukaan gas ya, dua-dua ini dia di berapa volt ya. Kita fokus yang atas saja dulu nih, bukaan gas. Dari 0 ya, ini posisi idle ya. 6, 7, 8, 13, 20 berarti aman masih ya. 25, 43, 54, 5, 60 masih normal sampai segini. Putaran atas biasanya ya mas. 74 loh ini nih. Nah, ini sing ngaco iki ketemu kan. Ngaco iki mas. Dari 73 kalau digas lagi mas mudun. Loh. Ngaco kan. Dia ngirim voltnya ngawur kan ya. Semakin turun malah loh sampai 9. Udah jelas ya. Ini permasalahannya ada di sensor TPS-nya. Sensor TPS yang bermasalah. Yuk sekarang kita langsung ke TKP-nya saja. Ya bener ngempos kalau gitu. Coba ya. Oke, sekarang kita cek. Jadi udah jelas ya ini sensor TPS-nya. Mari kita eksekusi. Langsung saya percepat saja biar gak terlalu lama videonya. Nah, ini saya sudah bongkar. Ini yang lama yo. Sekarang kita coba manual. Apakah emang bener? Arahnya yang ngisru. Negatif. Oh, pancen wonge sing ngisru. Kita cek. Nyapa to, Bos? Ndek kene. Delok niki yo. Posisi ini piro iki? Iki. Piro iki lho? Di keraya ini. Iki piro? Alah. Samin. Ini posisi 0 ya. Nah, ini posisi 0. Sebenarnya bukan 0 ya. Ini kalau bener mentok 0.
Nah, kita coba manual. 2 3 4 belum kita posisi mentok. Kadang beras kadang ketan mas. Loh iki ngaco dan ini. Loh ini yang ngaco nih. Ini toh wis ketok toh. Nang 1 nang 2 nang 3. Wah, iki. Nang 4. Loh. Ngaco sembarang karir. Wes rusak sana. Seguan. Rusak tatanan hati. Kita coba cek yang baru ya. Kita coba cek yang baru di angka 0. Dari 0. Gitu. Gak ubah blas. Mentok dulu. Coba-coba ya wis gak ono wis. Masuk. Oke, siap ready tak pasang. Nanti sekaligus ini kan tekanan full pumpnya udah menurun ya. Sekaligus saya pasang. Sebenarnya ya teman-teman bisa pakai metode mengganjal. Mengganjal intinya ataupun juga kuningannya ataupun digeser. Cuma kadang kala ya jenenge tepak-tepakan ya. Dan juga kembali ke konsumen. Kalau konsumennya ya minta diakalin ya diakali, cuma ya kan jenenge akal-akal ya kan gak iso nganu ya Mas. Gak bisa seterusnya. Namanya udah agak lemah syahwat. Lemah intinya kalau lemah ya arep dipokso kon ngaceng. Ya gak bisa Mas, lama kelamaan yo lo yo. Jadi intinya kayak gitu ya. Jadi saya ini orangnya minta diganti sekaligus pokoknya penak ya wes nek penak tak ganti ngono lho. Sekaligus full pumpnya sudah saya belikan, langsung ke eksekusi dan hasil akhirnya. Baik ya, sudah terpasang full pump dan juga apa jenenge TPS-nya. Sekarang kita cek data lagi. TPS-nya apakah kembali normal apa enggak. Coba kita reset dulu ya biar lebih gak nyos. Setelah kita reset, kita baca datanya lagi. Coba kita lihat bukaan gas 0 lagi ya. Coba di gas pelan-pelan. Serut bukaan gas. Gaspol mentok ya, pol gitu. Nah berarti udah kembali normal. Yuk sekarang kita cek tekanan full pumpnya. Mau piro tadi ya di awal gak sampai 40 PSI ya. Raketek ya putar. Tekanan full pump tadi gak sampai 30 posisi. Coba dihidupkan sekaligus. Gendeng dah. Tekanan full pump ora umum lho. Seharusnya kan kalau standarnya ini 40 ya. 40 PSI ini saya ganti tadi. Ganti rotaknya hampir 60 PSI. Iki kayak balap tapi piye to. Coba digas. Gas. Terus gas mentok. Lihat altitude-nya berapa. Matinya udah 1. Gas. Airnya tetap ya 14, 13. Ini angka 14 berarti normal.
itu di 1 ya 1000. Oke, normal. Nah, jos gandos yuk sekarang tinggal ini finishing, tinggal pasang saja. Ini saya kategorikan sudah kembali normal, Vario 125 plat L. Baik, terima kasih, mungkin segitu saja ya informasi, sekedar informasi saja lah. Dan juga mungkin kalau ada ilmu yang monggo diambil, ambil manfaatnya, ambil hikmahnya saja. Terima kasih dan salam otomotif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.